Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk pembahasan dari SPLDV ini yang pertama yaitu adalah konsep persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama untuk memahami perbedaan antara persamaan linear satu variabel dengan dua variabel. Kemudian yang kedua yaitu memahami konsep persamaan linear dua variabel. Lalu yang berikutnya yaitu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Kalau seperti itu, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel di kelas 7. Nah, ada yang masih ingat persamaan linear satu variabel? Nah, persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV merupakan persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat 1 atau berderajat 1. Untuk bentuk umum dari PLSV itu adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana X di sini adalah variabel, kemudian A adalah koefisien dari X, B dan C adalah konstanta. Nah, sampai di sini semoga masih ingat ya. Nah, berikut ini contoh dari persamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu 2x ditambah 5 sama dengan 12. Nah, kita perhatikan di sini pada persamaan ini hanya terdapat satu variabel yaitu variabel x. Nah, oleh karena itu persamaan ini termasuk ke dalam PLSV. Kemudian untuk yang kedua juga sama, yaitu x ditambah 6 sama dengan 9. Nah, untuk variabel dari persamaan yang kedua ini adalah x juga. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga kalau PLSV itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian yang ketiga ada a ditambah 3 sama dengan 5. Nah, untuk yang ketiga ini variabelnya yaitu A ya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada P ditambah 2 sama dengan 7. Sama seperti tadi, ini merupakan contoh dari PLSV. Nah, kemudian bagaimana contoh yang bukan persamaan linear satu variabel? Nah, coba kita lihat di sini yang pertama itu ada X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, kita perhatikan di sini kan pada persamaan ini terdapat dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, oleh karena itu persamaan yang pertama ini tidak termasuk ke dalam PLSV karena memiliki dua buah variabel. Nah, begitu juga yang kedua, X tambah 3Y sama dengan 9. Ini terdapat dua variabel dan bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, begitu pula yang selanjutnya juga karena memiliki dua variabel yaitu A dan B, ini tidak termasuk PLSV. Kemudian yang terakhir itu ada P tambah 2Q sama dengan 7. Ini juga tidak termasuk PLSV karena memiliki dua variabel. Nah, kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu terkait persamaan linear dua variabel. Nah, karena tadi kita udah membahas persamaan linear satu variabel, nah sekarang kita akan membahas persamaan linear dua variabel. Apa sih persamaan linear dua variabel? Nah, persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PLDV merupakan persamaan yang memiliki dua variabel dengan masing-masing variabel itu berpangkat atau berderajat 1. Nah, perlu diingat bahwa di PLDV ini memiliki dua variabel dan berpangkat atau berderajat 1.
Untuk bentuk umum dari PLDV itu ada AX ditambah B sama dengan C, di mana X dan Y merupakan variabel, kemudian A dan B merupakan koefisien dari variabelnya, kemudian ada C yaitu merupakan konstanta. Nah, bagaimana persamaan yang merupakan PLDV itu? Nah, di sini kita lihat yang pertama itu ada X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, persamaan yang pertama ini merupakan contoh dari PLDV. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama variabel X, kemudian yang kedua itu ada variabel Y. Nah, di sini variabelnya, kedua variabel ini X dan Y ini sama-sama berpangkat atau berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, jadi X tambah 2Y sama dengan 12 ini adalah merupakan persamaan linear dua variabel. Sama seperti yang pertama tadi, di sini ada X tambah 3Y sama dengan 9. Nah, ini juga merupakan persamaan linear dua variabel karena memiliki variabel berjumlah 2 yaitu X dan Y dan sama-sama berderajat atau berpangkat 1. Nah, yang untuk yang ketiga ini sama, tapi variabelnya di sini A dan B. Nah, kemudian untuk yang keempat itu ada P ditambah 2Q sama dengan 7. Ini sama seperti yang tadi, itu variabelnya ada 2 yaitu P dan Q. Dan sama-sama berderajat 1. Nah, kemudian untuk contoh yang bukan PLDV, itu yang pertama ada X ditambah 2Y kuadrat sama dengan 12. Nah, mengapa ini bukan PLDV? Perlu diperhatikan, walaupun persamaan ini memiliki dua buah variabel yaitu X dan Y. Nah, di sini diperhatikan bahwa variabel Y itu memiliki pangkat atau derajat 2. Oleh karena itu, persamaan yang pertama ini tidak termasuk ke dalam PLDV atau bukan PLDV. Nah, sama seperti yang pertama, ini yang kedua, persamaannya yaitu X kuadrat ditambah 3Y sama dengan 9. Untuk persamaan yang kedua ini, variabel X-nya memiliki pangkat atau derajat 2. Oleh karena itu, ini juga tidak termasuk ke dalam PLDV. Nah, ini juga A ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini karena hanya memiliki satu variabel, maka ini tidak masuk ke dalam PLDV atau bukan PLDV. Nah, begitu pula untuk yang keempat. Nah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama untuk mencari selesaian PLDV atau persamaan linear dua variabel. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu tentukan selesaian dari PLDV berikut. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikan PLDV ini atau soal ini, kita bisa misalkan variabel X-nya itu berapa. Nah, di sini kita misalkan variabel X-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan 0 ke dalam persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kemudian tinggal 3Y sama dengan 6. Kemudian kedua ruas kita bagi 3. Maka hasilnya yaitu Y sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, untuk selesaian yang pertama, jika kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka itu akan mendapatkan Y sama dengan 2. Nah, itu dapat kita tulis menjadi 0,2. Nah, di sini kita tulis X-nya terlebih dahulu, atau X, Y. Nah, bagaimana jika kita misalkan X-nya itu bukan 0, atau kita misalkan X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, nah, dan seterusnya. Nah, untuk misalkan
kita masukkan X-nya itu sama dengan 1. Itu sama seperti yang tadi, kita substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita ganti X-nya di sini sama dengan 1, jadi 2 dikali 1 ditambah 3Y sama dengan 6. 2 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kemudian kita pindah ruaskan 2 ini ke sebelah kanan, jadi 3Y sama dengan 6 dikurang 2, jadi 3Y sama dengan 4. Nah, kemudian kedua ruasnya kita bagi dengan 3, nantinya akan mendapatkan Y sama dengan 4/3. Nah, maka selesaiannya adalah 1,4/3. Nah, di sini tulisnya sama seperti tadi, kita tulis terlebih dahulu X-nya, baru kemudian koma Y. Nah, untuk selesaian yang lain itu kalian dapat coba sendiri di rumah. Misalkan masukkan X-nya berapa, nanti hasil Y-nya berapa, kemudian ditulis selesaiannya dalam bentuk X, Y. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan apakah pasangan berurutan berikut merupakan salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan. Nah, di sini terdapat persamaannya, yaitu Y sama dengan 5X dikurang 3. Nah, di sini terdapat satu buah selesaian yang diketahui, yaitu 3,12. Nah, kita untuk menentukan apakah 3,12 ini merupakan selesaian dari Y sama dengan 5X dikurang 3, kita bisa mensubstitusikan 3,12 ini ke dalam persamaan Y sama dengan 5X dikurang 3. Nah, di sini kita ganti Y-nya itu sama dengan 12, kemudian X-nya sama dengan 3. Nah, jadi 12 sama dengan 5 dikali X, X-nya tadi sama dengan 3, jadi 5 kali 3 dikurang 3. Nah, 12 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 dikurang 3, 15 dikurang 3 itu hasilnya 12. Nah, karena 12 sama dengan 12 itu jawabannya benar, nah maka 3,12 ini merupakan salah satu selesaian dari Y sama dengan 5X dikurang 2. Nah, untuk selesaian yang lain itu dapat teman-teman coba sendiri di rumah. Itu misalnya kita masukkan 5,2 atau berapa gitu, masukkan ke dalam persamaan ini, itu dapat dicoba sendiri di rumah. Nah, kemudian yang berikutnya itu contoh soal terkait masalah kontekstual tentang PLDV. Nah, sini ada sebuah contoh soal. Misalkan Joni membeli 2 buku tulis dan 3 pensil seharga 20.000. Berapakah harga satu buku jika diketahui harga satu buah pensil adalah 3.000? Nah, di sini kita diminta untuk menentukan harga dari satu buah buku jika kita ketahui bahwa harga satu buah pensil itu adalah 3.000. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini itu dapat kita bentuk dulu ke dalam, atau kita buat ke dalam model matematika. Nah, kita dapat memisalkan buku ini sebagai variabel dan pensil juga sebagai variabel. Nah, di sini bukunya kita misalkan dengan variabel X, kemudian pensilnya kita misalkan dengan variabel Y. Nah, maka kita dapat tulis 2 buku ditambah 3 pensil sama dengan 20.000, atau 2X ditambah 3Y sama dengan 20.000. Nah, jadi ini merupakan model matematika dari persamaan atau dari soal di atas. Nah, tadi kan di soal diketahui bahwa harga satu buah pensil itu adalah Rp3.000. Nah, maka kita dapat tadi kan sudah kita misalkan itu pensil itu sama dengan Y, atau kita buat model tadi pensil itu sama dengan Y. Nah, maka dapat kita substitusikan Y-nya itu sama dengan 3.000 ke dalam persamaan yang tadi. Nah, jadi 2X tambah 3Y sama dengan 20.000. Nah, lalu 2X ditambah 3 dikali Y. Y tadi kita harga satu pensil itu 3.000. Jadi kita masukkan 3.000 sama dengan 20.000.
Nah, kemudian 2x ditambah 3000 dikali 3 itu 9000 sama dengan 20.000. Lalu 2x sama dengan 20.000 dikurang 9.000. Kita pindah ruaskan 9.000 ke sebelah kanan. Nah, lalu 2x sama dengan 11.000. Nah, kemudian untuk mencari x, kedua ruas kita bagi 2, maka didapatkan x sama dengan 11.000 per 2. Nah, maka didapatkan x sama dengan 5.500. Nah, jadi di sini jika harga satu pensil itu 3.000, nah, maka harga untuk satu buah buku itu adalah 5.500. Nah, lalu bagaimana jika harga dari satu pensil adalah Rp2.000? Berapa harga untuk satu buku? Apakah sama seperti yang tadi atau tidak? Nah, untuk soal yang ini teman-teman bisa coba sendiri di rumah, kemudian buktikan apakah jika harga satu pensil adalah 2.000, harga dari satu buku akan sama seperti tadi atau tidak. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, pada permasalahan persamaan linear dua variabel atau PLDV, kedua nilai variabel akan saling mempengaruhi, sehingga untuk menyelesaikannya kita bisa membuat permisalan nilai untuk salah satu variabel dahulu. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa dicoba di rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.